Di sebuah sudut kota London yang miskin dan suram, pada tanggal 16 April tahun 1889, seorang bayi lahir dalam keluarga teater yang sederhana. Bayi itu diberi nama Charles Spencer Chaplin. Ibu dan ayahnya, Hannah dan Charles Chaplin Sr., adalah seniman panggung yang tengah bergelut dalam dunia hiburan di tengah kerasnya hidup di Inggris era Victoria. Hidup Chaplin kecil tak pernah benar-benar mengenal kenyamanan. Ketika usianya masih sangat belia, ayahnya meninggalkan keluarga, dan ibunya mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang semakin parah. Charlie kecil dan kakaknya, Sydney, hidup dari panti sosial ke panti lainnya, seringkali tak punya apapun selain harapan samar bahwa besok akan sedikit lebih baik. Namun, dari penderitaan itu muncul bakat yang luar biasa. Charlie memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan mata tajam dan imajinasi yang hidup. Setiap langkah di jalanan, setiap gerak tubuh orang dewasa, terekam jelas dalam memorinya. Ia meniru, mengubah kesedihan menjadi lelucon, dan dari sanalah, pelan-pelan, seorang legenda mulai tumbuh. Charlie mulai tampil di atas panggung pada usia 5 tahun, saat ibunya tiba-tiba kehilangan suaranya di tengah pertunjukan. Bocah kecil itu naik ke atas panggung menggantikan sang ibu, menyanyikan lagu yang dikenal oleh penonton dan membuat mereka tertawa karena keluguan serta kelincahannya. Malam itu, ia menemukan panggilan hidupnya. Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan kelompok pertunjukan, The Eight Lancashire Lads, sebuah grup penari tap yang berkeliling dari kota ke kota. Di sana, Chaplin belajar disiplin, seni pertunjukan, dan yang paling penting, cara menarik perhatian penonton. Meskipun gajinya kecil dan kehidupannya berat, ia menyimpan impian besar dalam hatinya. Pada usia remaja, ia mulai tampil dalam pertunjukan vaudeville dan drama komedi. Kemampuan akting alaminya mulai mendapat perhatian. Chaplin tak hanya ingin membuat orang tertawa, ia ingin menyampaikan cerita, menyentuh hati, dan menyoroti ketimpangan sosial yang ia alami sendiri. Perjalanan panjangnya pun semakin mantap mengarah ke panggung dunia. Pada tahun 1910, kesempatan besar datang saat ia diundang untuk melakukan tur ke Amerika Serikat bersama Fred Karno Repertoire Company. Dunia baru yang ia temui di sana, penuh dengan lampu, peluang, dan sistem industri hiburan yang berkembang pesat, membuatnya takjub. Di negeri baru itu, Charlie melihat kemungkinan untuk mengubah nasibnya. Chaplin tampil dalam banyak pertunjukan selama tur itu dan dengan cepat mencuri perhatian para penggemar hiburan. Tapi perubahan terbesar datang saat ia diperhatikan oleh Mack Sennett, seorang produser film komedi yang menawarkan Charlie kontrak untuk bergabung dengan Keystone Studios pada tahun 1913. Meski awalnya canggung di depan kamera, Chaplin segera menemukan kekuatannya. Ia menciptakan karakter, The Tramp, pria miskin dengan hati emas, topi bowler, kumis kecil, dan tongkat bambu, yang segera menjadi ikon. Dengan langkah kecil dan gaya jalanan yang khas, ia mulai menaklukkan layar lebar. Di Keystone Studios, tahun 1914 menjadi titik balik luar biasa. Charlie Chaplin menciptakan karakter, The Tramp, untuk film pendek Kit Auto Races at Venice. Dengan kumis kecil, topi bundar, tongkat bambu, dan celana kebesaran, sosok ini langsung mencuri hati penonton. Dunia belum pernah melihat karakter seperti itu sebelumnya, lucu, lembut, dan penuh perlawanan diam terhadap ketidakadilan. Chaplin bukan hanya aktor, ia belajar mengarahkan, menulis naskah, bahkan menyunting film. Ia ingin kontrol penuh terhadap karya-karyanya, karena baginya, film adalah seni, bukan hanya hiburan. Ia merancang setiap adegan dengan presisi, memadukan humor slapstick dengan kesedihan manusia yang tulus. Film-film seperti The Tramp 1915 dan The Bank 1915 membuktikan kejeniusannya. Karakter The Tramp tumbuh menjadi lebih dari sekadar komedi. Ia menjadi simbol kelas pekerja yang terluka tapi tetap tersenyum. Di balik tawa, ada kritik sosial tajam, dan Chaplin tahu betul bahwa seni bisa mengubah dunia. Ketika dunia tertawa, ia tahu mereka juga sedang berpikir. Dengan ketenaran yang meroket, pada tahun 1916, Chaplin menandatangani kontrak dengan Mutual Film Corporation sebesar $670.000 per tahun, bayaran tertinggi untuk aktor kala itu. Tapi di balik angka fantastis itu, ia tetap seorang pekerja keras yang berjam-jam mengedit film demi hasil terbaik. Ia tak pernah puas dengan mediokritas. Film-film Mutual seperti The Ring, Easy Street,
dan The Immigrant memperlihatkan kepiawaian Chaplin dalam menggabungkan komedi dan tragedi. Dalam The Immigrant, ia menggambarkan kisah para imigran yang menghadapi diskriminasi dan ketidakpastian, sebuah potret Amerika yang realistis, namun tetap humanis. Namun hidup pribadi Chaplin tidak semudah kesuksesannya di layar. Ia kerap mengalami konflik pribadi, pernikahan yang gagal, dan sorotan media yang tak pernah berhenti. Tapi layar adalah tempat pelariannya. Di sana, ia bisa menciptakan dunia seperti yang ia harapkan, adil, penuh kasih, dan tak lupa lucu. Pada tahun 1919, bersama Mary Pickford, Douglas Fairbanks, dan D.W. Griffith, Chaplin mendirikan United Artists, sebuah studio independen yang memberinya kebebasan kreatif penuh. Ini adalah langkah revolusioner, bintang film menciptakan rumah produksi sendiri, bebas dari tekanan studio besar. Melalui United Artists, Chaplin memproduksi karya-karya besarnya. Ia tak lagi dikejar jadwal gila atau tekanan studio, ia bisa bekerja sesuai idealismenya. Salah satu mahakarya pertama dari era ini adalah The Kid, 1921, film panjang pertamanya, yang mengisahkan hubungan penuh haru antara The Tramp dan anak yatim kecil. The Kid bukan hanya sukses besar secara komersial, tetapi juga secara emosional. Film ini menjadi cermin dari luka masa kecil Chaplin sendiri. Dalam Jackie Cogan, sang aktor cilik, Chaplin melihat dirinya di masa kecil, tanpa ayah, dengan ibu yang sakit, dan dunia yang tak peduli. Lewat film, ia menyembuhkan masa lalunya. Sepanjang 1920-an, Chaplin tak hanya produktif di dunia film, tetapi juga kerap menjadi sorotan karena kehidupan pribadinya. Ia dikenal sebagai pria yang jatuh cinta pada wanita muda, dan seringkali hubungan itu berakhir dengan konflik atau perceraian. Skandal demi skandal menghantam namanya. Salah satu pernikahan kontroversialnya adalah dengan Lita Grey, yang dinikahinya saat ia berusia 35 tahun dan Lita masih remaja. Pernikahan itu berakhir buruk dan memicu proses perceraian publik yang memalukan, penuh dengan tuduhan saling menyakiti. Reputasi Chaplin terguncang, meski di layar ia tetap menjadi pahlawan. Namun meski hidup pribadinya kacau, di studio ia tetap perfeksionis. Dalam film The Gold Rush, 1925, Chaplin memadukan komedi luar biasa dengan kisah kelaparan dan harapan di tengah salju Alaska. Film itu sukses besar dan dianggap sebagai salah satu film bisu terbaik sepanjang masa. Seiring waktu, industri film berubah. Suara mulai masuk ke dalam film, dan banyak aktor era film bisu kehilangan tempatnya. Tapi Chaplin menolak berubah terlalu cepat. Ia percaya bahwa keindahan ekspresi visual lebih kuat daripada dialog yang diucapkan. Saat banyak bintang bisu runtuh, Chaplin justru menciptakan mahakarya bisu terakhirnya, City Lights, 1931. Film ini adalah perwujudan seni tertinggi Chaplin, The Tramp jatuh cinta pada gadis buta dan berjuang membantu penglihatannya. Tanpa sepatah kata pun, film ini membuat jutaan orang menangis dan tertawa bersamaan. City Lights sukses besar, membuktikan bahwa film bisu masih bisa menggugah hati di era suara. Chaplin berkata, "Action is more generally understood than words." Dengan seni bisu, ia menembus batas budaya dan bahasa. Film adalah bahasa universal, dan Chaplin adalah penyair terbesarnya. Dunia bergolak pada akhir 1930-an. Nazi bangkit di Eropa, dan Hitler menjadi simbol kegelapan baru. Chaplin, yang sejak lama menentang ketidakadilan, memutuskan untuk angkat bicara melalui film The Great Dictator, 1940. Ia menjadi dua tokoh sekaligus, diktator kejam Adenoid Hynkel dan tukang cukur Yahudi sederhana. The Great Dictator adalah film bersuara penuh pertamanya dan juga film politik pertamanya yang eksplisit. Dengan keberanian luar biasa, Chaplin mengejek Hitler ketika banyak orang di Hollywood memilih diam. Film itu kontroversial, tapi juga monumental, sebuah tamparan bagi tirani, dibungkus dalam komedi yang menggugah. Pidato akhir dalam film itu, yang disampaikan oleh tukang cukur, menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah film. Dalam kata-kata itu, Chaplin bukan lagi karakter, ia adalah manusia yang menyerukan perdamaian, persatuan, dan kemanusiaan. Sebuah suara abadi yang masih menggema hingga hari ini. Setelah Perang Dunia II, suasana politik Amerika berubah drastis. Di era McCarthyisme, banyak tokoh seni dicurigai sebagai komunis, termasuk Chaplin. Pandangannya yang liberal, serta kritiknya terhadap kapitalisme,
membuatnya menjadi sasaran FBI dan politisi konservatif. Tahun 1952, saat bepergian ke Inggris untuk menghadiri pemutaran film Limelight, pemerintah AS mencabut izin kembali Chaplin. Ia tak diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan hati terluka, Chaplin memutuskan untuk tidak kembali dan menetap di Swiss bersama istrinya, Ona O'Neill, dan anak-anak mereka. Meski diasingkan dari Hollywood, Chaplin tak pernah kehilangan semangat berkarya. Di Eropa, ia hidup tenang dan terus menulis, menyusun musik, dan sesekali kembali ke dunia film. Namun luka pengkhianatan Amerika tetap membekas dalam, menandai bab kelam dalam hidup sang pelawak dunia.